banyak sekali tapi nggak ini ya, banyak luar biasa kepingannya banyak tapi nggak punya cash. Nah itu bahaya, dana daruratnya nggak ada, ketika terjadi apa-apa kan ribut, harus pakai cash. Kan nggak bisa kalau kita misalnya tiba-tiba lapar terus jual ini kan nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semuanya sehat, tetap semangat untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, Pak B hari ini masih seputar emas ya, masih tetap mengedukasi masyarakat tentang seputar emas. Kali ini Pak B akan membahas tema mau investasi emas, wajib hindari 6 kesalahan ini. Nah, ini bagi pemula ya, atau bagi yang sudah proses pun ini mungkin untuk ilmu ya. Mau investasi emas, wajib hindari kesalahan ini. Apa itu kesalahannya? Simak terus. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan Pak B semangat dalam berkonten ya, dalam share informasi, share edukasi, karena dahulukan edukasi sebelum investasi. Karena ini real, Pak B masih seputar tentang seperti ini ya. Ini memberikan pemahaman kepada banyak orang, banyak masyarakat. Agar apa? Coba kalau membayangkan Pak B satu orang itu punya 1 kilo emas di keluarganya, kan luar biasa. Luar biasa. Oke. Mau investasi emas, wajib hindari kesalahan ini. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan Pak B semangat berbagi konten positif dan inspiratif. Kita mulai. Kita mengulang lagi tentang investasi. Investasi secara umum adalah kita membeli produk apapun atau barang dengan harapan kedepannya di waktu yang akan datang itu bisa menghasilkan pemasukan. Pemasukan itu bisa pemasukan dijual karena terdapat capital gain atau direntalkan atau disewakan. Paling gampang kita contoh emas atau properti yang real ya. Saham juga ada, deposito juga ada. Oke. Itu adalah investasi secara umum. Nah, investasi emas itu sangat marak akhir-akhir ini, apalagi dengan berbagai kemudahan layanan investasi. Ada tabungan emas batangan dengan kepingan kecil-kecil, ada baby gold, mini gold, ada EOE gold, ada emas mini, dan lain sebagainya. Itu banyak macam ragamnya. Tapi sebelum investasi, yang sudah mulai investasi, alangkah bijaknya simak penjelasan Pak B ini adalah hindari 6 kesalahan dalam investasi emas. Apa itu? Nah, kita mulai. Yang pertama ya, tidak mempunyai tujuan investasi. Nah, jadi mau buat apa itu tidak tahu. Atau apakah mau digunakan untuk menikah, atau digunakan untuk beli rumah, beli mobil, usaha, naik haji dan sebagainya, itu kita tidak tahu mau buat apa. Ini yang nanti awal-awal mungkin semangat, tapi karena ini dalam jangka yang panjang, nanti ini akan terjadi sesuatu di perjalanannya, di prosesnya. Oke, yang mana tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ini sudah disampaikan berkali-kali, harus punya tujuan yang jelas karena ini adalah sifatnya jangka panjang. Tujuannya jelas, apakah nanti digunakan untuk tadi ya, menikah, biaya pendidikan, beli rumah, beli properti, modal usaha, beli mobil, naik haji, umroh, dan sebagainya. Itu harus jelas apa tujuannya, kan begitu. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Yang kedua, beli produk yang salah. Ini hindari, jangan beli produk yang salah. Emas batangan, emas digital, emas perhiasan. Nah itu jika ingin investasi tidak disarankan membeli emas perhiasan. Masuk akan mau investasi dengan hasil yang maksimal loh. Tapi kalau hanya mau investasi itu boleh, emas perhiasan juga bisa untuk investasi, bahkan menabung sambil berhias. Tagline-nya kan begitu, perhiasan itu menabung sambil berhias.
Kalau emas batangan jelas karena nggak kemana-mana seperti ini kan, nggak betulnya ya seperti ini bisa dilihat, dinikmati, disimpan gitu ya. Nanti pada saat butuh dicairkan atau digade atau dijual. Dijualnya juga bisa ke Butik Antam, bisa ke Pegadaian Pasir Sulu atau ke teman, atau ke toko emas yang kita percayai. Ini kan contohnya seperti ini ya, ini contoh. Oke, jadi beli produk yang salah. Sudah beli produk yang salah, yang banyak batu-batunya atau manik-maniknya atau aksesorisnya, ternyata dia pikir untuk investasi, dan kalaupun untuk investasi lebih panjang jangkanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terlalu melihat fluktuasi harga emas. Jadi pantau terus harga emas jika ingin investasi ya, karena investasi itu kan long time atau long term ya, jangka panjang. Ya tidak usah beli, sudah punya uang beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, punya uang tabung lupakan, tabung lupakan, kan seperti itu. Biar tidak fokus pada situ saja, tidak usah melihat fluktuasi harga, karena memang emas itu fluktuasi dalam jangka panjang itu fluktuatif, naik turun naik turun naik turun, kan seperti itu sudah biasa. Tuh. Yang keempat adalah beli di tempat yang salah. Nah, ini dibeli tempat yang salah itu beli di tempat yang tidak terpercaya. Itu kan sudah punya modal banyak, niatnya baik, tapi caranya salah. Apa? Beli di tempat yang salah. Jangan sampai. Kalau mau beli, itu beli di tempat toko yang terpercaya, besar, atau mungkin langganan Anda, langganan bapak-bapak Anda dulu, atau di Butik Antam, atau di Pegadaian, Galeri 24, atau di distributor yang menyediakan dan lain sebagainya. Yang jelas adalah jangan beli tempat yang salah. Karena uangnya banyak ternyata salah, ternyata dapat emas palsu misalnya. Itu kan sangat tidak direkomendasikan. Terus yang kelima adalah tidak punya tempat penyimpanan. Nah, tidak punya tempat penyimpanan yang memadai. Ini kalau emasnya sudah banyak, tapi kalau masih di bawah 100 gram ya masih sedikit. Kalau cuma misalnya begini kan cuma 10 begitu ya. Kalau ini cuma 20, itu disimpan saja, ini cukup ini. Ya, simpan aja nggak kelihatan. Ya, disimpan nggak kelihatan nih. Nah, kan seperti ini nggak kelihatan disimpannya, nggak kelihatan. Oke, ini adalah contoh saja, ini contoh. Tapi memberikan contoh karena Pak Bi pernah praktek beli dan menyimpan. Ya, kalau sudah banyak bahkan jutaan miliaran kan harus punya tempat yang khusus, beli berangkas di rumah atau menyewa safe deposit box di bank. Untuk apa? Untuk keamanan aset kita berupa emas. Yang keenam, tidak mempersiapkan dana darurat dalam bentuk cash. Nah, ini kesalahan ini. Ininya banyak sekali tapi enggak, ini banyak luar biasa, kepingannya banyak tapi enggak punya cash. Nah, itu bahaya. Dana daruratnya enggak ada, ketika terjadi apa-apa kan ribut, harus pakai cash. Kan enggak bisa kalau kita misalnya tiba-tiba lapar atau jual ini kan enggak bisa. Ya iman-iman juga tau kan begitu, masa lapar mau makan cuma katakanlah 50.000 atau 30.000 sekali makan di luar, bayar pagi ini kan nggak mungkin. Karena kalau pedagang pun juga bingung kan, pinginnya kan cash. Maka sediakan dana darurat itu yang lain-lain, ketika terjadi apa-apa dana darurat itu 70% cash, 30% bisa emas. Untuk butuh yang cepat gitu ya, cepat itu karena ini harus dijual kan, memang ini cepat liquid dijual, tapi kan harus juga lihat juga pada saat nanti misalnya pas harganya turun kan juga khusus ya, atau sebentar ya tak cari yang lain, perbandingan kan tidak langsung punya cash begitu ya. Itu seperti itu, sehingga harus punya cash, ada di bank juga punya untuk dana darurat ya, sewaktu-waktu dipakai tinggal ditarik pakai ATM. Yang pakai emas juga punya, dan daruratnya kalau jumlahnya butuhnya banyak bisa menggunakan ini dicairkan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Hindari yang 6 itu ya, jadi tidak mempunyai tujuan, beli di tempat yang salah, lalu melihat fluktuasi, beli produk yang salah, tidak punya tempat penyimpanan, dan tidak punya dana cash untuk darurat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.